Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Yudi Apriyaji dari peminatan PKIP semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku dan peran komunikasi kesehatan dalam perilaku kesehatan. Dan di sini perilaku dapat dilihat dari segi kehidupan sehari-hari. Dan sikap mempengaruhi terbentuknya perilaku. Jadi perilaku itu belum tentu sama dengan sikap. Nah, ini ada tahapannya. Yang pertama ada tahapan kognitif, ada tahapan afektif, dan tahapan perilaku. Jadi di model AIDA, AIDA, yang pertama ada atensi atau perhatian. Habis itu langsung larinya ke minat, dan keinginan, dan tindakan. Itu tahapnya. Di tahapan kognitifnya ada atensi atau perhatian. Kalau di tahapan afektifnya itu minat atau keinginan. Dan sedangkan tahapan perilakunya langsung ke tindakan. Itu di model AIDA. AIDA. Nah, sedangkan model hierarki pengaruh, yaitu tahapan kognitifnya kesadaran, pengetahuan, dan tahapan afektifnya ada rasa suka, referensi, dan keyakinan. Nah, tahapan perilakunya yaitu pembelian. Nah, itu adalah model hierarki pengaruh. Sedangkan model inovasi adopsi, nah, yaitu di tahapan kognitifnya itu ada kesadaran. Di tahapan afektif ada minat, evaluasi, dan di tahapan perilaku ada percobaan dan adopsi. Sedangkan di tahapan model komunikasi, yaitu tahapan kognitifnya, yaitu paparan, penerimaan, respon kognitif, dan tahapan afektifnya itu berupa sikap, maksud, dan pada tahapan perilakunya itu berperilaku. Next. Nah, di sini ada pengertian tentang perubahan perilaku. Di sini ada 3. Yang pertama ada awareness, oke. Ada attitude dan behavior. Awareness yaitu perubahan atau peningkatan pengetahuannya. Sedangkan attitude itu perubahan sikap seseorang, itu dikatakan attitude. Sedangkan behavior itu perubahan perilakunya. Jadi perilaku seseorang itu bisa kita ubah. Nah, di sini ada gambar anak kecil di mana di sini merangkup 3, yaitu perubahan atau peningkatan pengetahuannya selama diberikan pengetahuan, jadi bisa merubahkan sikapnya dan merubahkan perilakunya. Yang dari pertama dari contohnya cara membuang sampah, kayak di sini membuang sampah pada tempatnya. Nah, perubahan perilaku merupakan hal yang terpenting membentuk kepribadian seseorang. Menurut Robert Quick, pada tahun 1974 menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan sesuatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari dan dapat dilaksanakan langsung secara praktik melalui tahapan proses, yaitu proses belajar. Sikap hanyalah sebagian dari perilaku manusia, sedangkan perilaku hanyalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan, tetapi sikap mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya ada dimensi perubahan perilaku kesehatan. Nah, di sini kita bisa melihat gambar di mana anak kecil kita ubah perilakunya, yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar, dan cara menggosok gigi dengan baik dan benar. Diajarkan bagaimana awal tahapan pertama sampai tahapan akhir mencuci tangan, itu biar supaya bersih semuanya.
Begitu juga dengan sikat gigi. Tidak sembarangan untuk hanya mensikat gigi yang menggosok saja, tetapi di sini mengajarkan perilaku anak-anak di sini ada tahapan di mana harus semua dari gigi ini harus digosok. Nah, dengan mempertahankan perilaku sehat yang sudah ada, perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan di dalam diri seseorang. Nah, mengubah perilaku negatif atau tidak sehat menjadi perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Yang kedua yaitu mengembangkan perilaku positif atau pembentukan atau pengembangan perilaku sehat. Sedangkan yang terakhir yaitu memelihara perilaku yang sudah positif atau perilaku yang sudah sesuai dengan norma atau nilai kesehatan. Ada faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial. Nah, faktor sosial sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku, antara lain struktur sosial, peranata-peranata sosial, dan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Pada faktor sosial, bila seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut akan memiliki perilaku yang sehat. Yang baik, sehat yang baik. Nah, sedangkan sebaliknya, bila seseorang berada pada lingkungan yang kurang baik, maka orang tersebut akan memiliki perilaku sehat yang kurang baik. Jadi di sini tergantung di mana lingkungan yang kita tempatkan atau tempati. Karena di mana kalau lingkungan kita baik, otomatis kita akan beradaptasi bersama orang-orang yang baik dan perilaku kita akan menjadi lebih baik. Sebaliknya seperti itu. Nah, ada dukungan sosial atau keluarga, teman mendorong perubahan-perubahan sehat. Contohnya konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, dan perilaku seksual. Jadi di sini faktor sosialnya yang mempengaruhi perubahan kesehatan juga lanjut faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku tadi kesehatan ada pun dukungan sosial berupa keluarga ataupun teman. Karena apa? Kalau ada teman membawa kita ke tempat hal-hal yang tidak baik sepertinya meminum alkohol atau kebiasaan merokok maupun perilaku seksual, ya mau nggak mau kita di lingkungan mereka, kita bisa aja terbawa atau ikut berbuat yang tidak baik. Itu karena dukungan ada karena tempat lingkungan yang tidak baik. Adapun dukungan sosial yang baik dari teman yaitu kayak mendorong kita perubahan-perubahan yang bisa membuat kita lebih baik, kayak menjauhi hal-hal yang buruk, maka kita akan baik juga. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Yang pertama ada koleris, kuat. Ada melanktonis atau sempurna, sanguinis yaitu populer, dan damai, phlegmatis. Nah, jadi macam-macam kepribadian. Ada pun faktor kepribadian, yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku. Salah satunya adalah perilaku itu sendiri, atau kepribadian yang dimana dipengaruhi oleh karakteristik individu, penilaian individu terhadap perubahan yang ditawarkan,
Yang ketiga, interaksi dengan petugas kesehatan yang merekomendasikan perubahan perilaku. Keempat, dan pengalaman mencoba perubahan perilaku yang serupa. Nah, jadi contohnya yang berhubungan adalah rasa kehati-hatian, membatasi dalam melakukan hubungan seksual dalam sehari. Ini akan membantu individu agar dengan tidak menjadikan hal tersebut suatu kebiasaan atau habit yang dapat merubah perilaku. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan juga itu ada faktor kepribadian. Jadi di sini yang pertama tadi ada karakteristik individu, karena di setiap karakteristik individu itu kan pasti dalam diri kita pasti ada sifat yang menonjol dari kita, yaitu karakteristik yang individu yang dari diri kita sendiri. Yang kedua, penilaian individu terhadap perubahan yang ditawarkan. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Di sini kita bisa melihat gambar, yaitu seseorang yang sedang emosi. Nah, ini faktor emosinya. Nah, jadi rangsangan yang bersumber dari rasa takut, cinta, atau harapan-harapan yang dimiliki yang bersangkutan. Contohnya berhubungan dengan stres, yang mendorong melakukan perilaku tidak sehat, seperti bekerja sebagai kerja seks. Lanjut aja. Nah, selanjutnya ada proses terjadinya perubahan perilaku. Tahapan perubahan perilaku, yaitu yang pertama ada prekontemplasi. Nah, jadi pendekatan intervensinya yaitu informasi terkini, komunikasi persuasif, pengalaman. Yang kedua ada kontemplasi, yaitu pendekatan intervensinya yaitu informasi, komunikasi persuasif, pengalaman. Nah, persiapannya cara untuk melakukan perubahan, pengembangan keterampilan, perubahan sikap. Ada aksi, pendekatan intervensinya keterampilan untuk mempertahankan perilaku yang sudah diubah, penguatan, dukungan, manajemen diri, perubahan sikap. Tahapan mempertahankan, yang pendekatan intervensinya keterampilan pencegahan kekambuhan, manajemen diri, dukungan sosial dan lingkungan. Nah, prekontemplasi, belum ada niat perubahan perilaku. Sedangkan nomor 2, kontemplasi, yaitu individu sadar adanya masalahnya dan secara serius ingin mengubah perilakunya menjadi lebih sehat. Belum siap berkomitmen untuk berubah. Ada 2. Yang ketiga ada persiapan. Yang pertama ada individu siap berubah dan ingin mengejar tujuan. Yang kedua, sudah pernah melakukan tapi masih gagal. Yang keempat, ada tindakan atau aksi. Individu sudah melakukan perilaku sehat sekurangnya 6 bulan dari sejak mulai usaha melakukan perilakuan hidup sehat. Yang kelima, terakhir yaitu mempertahankan atau pemeliharaan. Nah, individu berusaha mempertahankan perilaku sehat yang telah dilakukan atau 6 bulan dilihat kembali. Nah, selanjutnya ada peran penting komunikasi kesehatan. Jadi, komunikasi kesehatan meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu kesehatan, masalah kesehatan, risiko kesehatan, serta solusi kesehatan. Nah, yang kedua ada peningkatan kesadaran individu akan hal-hal tersebut, berdampak pada sekeluarga serta lingkungan komunitas individu. Nah, jadi di sini peran penting komunikasi kesehatan ini. Itu yang ketiga, isu kesehatan, masalah kesehatan, dan skala risiko kesehatan yang berkaitan dengan penyakit dikomunikasikan dengan baik. Maka ketidaknyamanan psikologis dan emosional tidak akan terjadi. Nah, antara anggota keluarga yang sakit dengan anggota keluarga lainnya akan menemukan solusi kesehatan yang dapat sehubungan dengan kasus kesehatan ataupun kasus kesehatan yang lain, seperti kasus kesehatan penyakit genetik.
Ada interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu. Individu berada dalam situasi biologis, psikologis, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang individu. Yang terakhir, melalui komunikasi kesehatan, kita mempelajari timbal balik antara ketiga faktor tersebut. Pemahaman ini penting agar kedepannya dapat dikembangkan intervensi program kesehatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih sehat. Selanjutnya ada kepatuhan atau adherence pasien terhadap pesan kesehatan. Yang pertama, ada dua hal yang mempengaruhi kepatuhan pasien pada saran medis yang diterima. Yang pertama, pasien harus terlebih dahulu memahami isu-isu kesehatan atau masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Nah, untuk itu, ia harus mampu menafsirkan dan memahami semua informasi kesehatan yang dikomunikasikan oleh tenaga medis pada dirinya. Yang kedua, pasien harus mampu mengingat atau memori saran medis yang diberikan. Nah, bila dalam mengkomunikasikan informasi seputar kesehatan pasien, para ahli medis tidak menggunakan istilah atau jargon medis yang sulit dipahami oleh pasien umum dan informasi yang diberikan tidak terlalu banyak dan rumit. Maka pasien dapat dengan mudah mengingat kembali semua informasi kesehatan atau saran medis yang telah disampaikan untuk dirinya. Selanjutnya ada bentuk komunikasi kesehatan. Di sini kita bisa melihat gambar bagaimana bentuk komunikasi kesehatan zaman sekarang pada zaman 4.0 ini sudah bermacam ragam bentuk komunikasinya. Ada berbentuk Instagram, Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Itu sangat mempermudah untuk kita mendapat informasi dari bentuk komunikasi tersebut. Nah, lebih banyak orang mengenal kampanye media massa sebagai salah satu cara mengkomunikasikan isu-isu kesehatan. Namun, ternyata ada bentuk komunikasi kesehatan yang lain. Nah, yang pertama yaitu program entertainment atau hiburan. Dia merupakan salah satu cara lain yang cukup efektif dalam mengkomunikasikan informasi kesehatan. Yang kedua, ada beberapa hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa informasi kesehatan yang ditayangkan secara singkat memiliki pengaruh yang cukup kuat. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Paul Novelli pada tahun 2001 terhadap 3.719 individu menemukan bahwa banyak informasi kesehatan yang dapat dipelajari oleh individu ketika menonton televisi pada jam-jam utama atau prime time. Nah, yang terakhir, ada bentuk komunikasi kesehatan yang lain adalah media advokasi. Nah, yang didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan media massa yang lebih strategis bila didukung oleh keikutsertaan komunitas masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan. Next. Nah, komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita. Jadi komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita meliputi informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan individu. Informasi bagaimana memaksimalkan perawatan dan bagaimana pemberian terapi. Nah, yang kedua ada komunikasi kesehatan pada pasien atau penderita. Lebih bersifat terapeutik yang artinya memfasilitasi proses penyembuhan. Menurut Purwanto dalam Damayanti tahun 2008, komunikasi kesehatan terapeutik memiliki tujuan. Yang pertama yaitu membantu pasien mengurangi beban perasaan dan pikiran serta membantu pasien mengambil tindakan yang mengubah situasi yang ada bila diperlukan oleh pasien.
Yang kedua ada membantu mengurangi keraguan pasien dan membantu pasien mengambil tindakan yang efektif. Yang ketiga, jadi komunikasi kesehatan terapeutik ini dapat diberikan oleh pihak keluarga atau ahli medis dan orang-orang yang berada di sekitar pasien atau penderita, dengan mempatahkan beberapa prinsip dalam komunikasi terapeutik itu sendiri. Yakni yang pertama nih, komunikasi terapeutik harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Nah, di sini harus menggunakan komunikasi ini karena kita harus bisa dapat dipercayai oleh pasien dan saling menghargai agar enak sama enak, atau ya saling mempermudah. Yang kedua yaitu pihak keluarga. Ahli medis dan orang-orang di sekitar individu harus menyadari kebutuhan pasien secara fisik maupun mental. Yang ketiga, memahami betul arti empati sebagai tindakan yang terapeutik. Nah, selanjutnya ini komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga. Nah, komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga juga harus diperhatikan. Jika ada anggota keluarga yang menderita sakit dan harus menjalani serangkaian terapi dan pengobatan, keseluruhan proses ini harus diketahui dan dipahami oleh keluarga. Karena seseorang yang sedang sakit, dia tidak mampu mengingat apa yang disarankan oleh dokter. Jadi kita sebagai keluarga atau keluarga pasien, di situ kita yang harus membantu pasien mengingatnya, kayak seperti cara minum obat, waktunya terapi, waktunya minum obat tadi. Nah, di situ. Jadi, karena yang seringkali terjadi, setiap kali anggota keluarga akan menjalani terapi, muncul reaksi emosional atau psikologis tertentu. Nah, jadi komunikasi kesehatan dengan pasien dan pihak keluarga merupakan bagian penting dalam perawatan medis. Karena itu sangat mempermudah cepatnya sembuh pasien, karena saling mengingati pasien untuk cepat sembuh. Nah, jadi selanjutnya komunikasi yang efektif merupakan suatu yang esensial karena pasien dapat memahami keadaan dirinya dan pihak keluarga dapat memahami keadaan keluarganya yang sakit. Kegagalan dalam mengkomunikasikan informasi kesehatan pada pasien dan pihak keluarga dapat berakibat pada ketidakpahaman pasien atas hasil tes yang dijalani. Nah, serta ketidakpatuhan pasien dalam mengikuti saran medis. Nah, karena di sini biasanya pasien lebih mau mendengar apa yang disarankan sama si keluarga, seperti kayak minum obat. Biasanya kan ada pasien yang tidak mau minum obat. Jadi kita sebagai atau keluarga pasien saling membantu dan mengingati untuk rajin meminum obat untuk pasien, karena itulah yang untuk menyebabkan pasien agar cepat sembuh. Nah, bila pihak keluarga juga tidak memahami isu-isu kesehatan yang berkaitan dengan anggota keluarganya yang sakit, nah besar kemungkinan pihak keluarga yang tidak memberikan dukungan sepenuhnya pada keluarga yang anggotanya yang sakit. Selanjutnya ada komunikasi kesehatan untuk masyarakat. Nah, itu seperti penyuluhan. Nah, di sini kita bisa melihat nih, ibu-ibu sedang penyuluhan pada ibu-ibu atau masyarakat yang lainnya tentang ya kayak di posyandu gitulah. Nah, komunikasi kesehatan untuk masyarakat lebih mengarah pada bentuk promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan juga bukan hanya proses penyadaran komunitas masyarakat dalam hal pemberian dan peningkatan pengetahuan dalam bidang kesehatan saja. Nah, promosi kesehatan merupakan program kesehatan yang dirancang untuk membawa perbaikan berupa perubahan perilaku, baik di dalam masyarakat maupun di lingkungan organisasi.
Nah, untuk dapat mewujudkan promosi kesehatan, diperlukan suatu strategi yang baik. Menurut Mubarak dan Kayatin, strategi ini diperlukan dalam mewujudkan promosi kesehatan dan terjamin dalam 3 langkah. Nah, yang pertama, advokasi. Advokasi merupakan kegiatan memberikan bantuan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui pihak pembuatan keputusan dan penentuan kebijakan dalam bidang kesehatan. Yang kedua, ada dukungan sosial. Promosi kesehatan akan mudah dilakukan bila mendapat dukungan dari berbagai elemen yang ada di masyarakat. Nah, dukungan masyarakat antara lain di unsur informal yaitu tokoh agama dan tokoh adat, dan unsur formal yaitu petugas kesehatan, menjabat pemerintah. Nah, di sini karena apa? Dukungan sosial sangat diperlukan dalam mewujudkan promosi kesehatan karena seperti kita promosi kesehatan di masyarakat, karena masyarakat tidak sepenuhnya bisa mempercayai kita untuk memberi promosi kesehatan. Maka dari itu kita meminta dukungan masyarakat lain seperti tadi, yaitu tokoh agama ataupun tokoh adat, karena mereka di situ, atau tokoh kunci lah di masyarakat, karena di situ mereka sangat mempercayai seperti tokoh kunci, karena dialah yang dapat dipercaya di masyarakat gitu. Jadi kita harus bisa merangkul tokoh tersebut biar agak membantu promosi kesehatan atau apa yang kita sampaikan mudah untuk diterapkan. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini dibutuhkan supaya masyarakat memperoleh kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, upaya ini antara lain dapat dilakukan melalui penyuluhan kesehatan. Nah, next. Nah, ini kesimpulan. Komunikasi kesehatan dalam berbagai bentuk seperti media atau media advokasi, media massa, dan media entertainment dan internet. Nah, komunikasi kesehatan mampu membentuk sikap dan mengubah perilaku individu dengan cara meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan tentang isu-isu kesehatan, masalah-masalah kesehatan dan solusi kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.